Contohnya kan perlu berita. Mengapa kita perlu berita? Anak muda sekarang pasti jawabnya biar nggak kudet bu, kurang update, gaje, gak jelas, kemal, kepo maksimal, ataupun ababil. Karena berita itu merupakan kebutuhan sosial seseorang untuk mengetahui kejadian-kejadian yang tengah berlangsung di sekitarnya maupun di tempat yang berbeda. Bahkan berita sering disebut dengan istilah jendela dunia atau tikap denio. Mengapa disebut dengan istilah jendela dunia? Karena meskipun sekarang kalian BDR, belajar dari rumah, tapi kalian masih mengetahui tentang informasi-informasi yang ada di luar rumah kalian. Bahkan bukan hanya di luar rumah, tetapi di seluruh dunia kalian bisa tahu kabar berita terkini dengan akses internet. Nah, jadi dengan berita, selain kalian mengetahui informasi-informasi terkini, kalian juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Contohnya, Bu, saya belum bisa masak. Tenang aja, dengan kita searching di Mbah Google, kita akan tahu teknik memasak yang benar dan juga lebih praktis. Dan juga lewat berita, kalian bisa lebih mengenal public figure yang kalian idolakan. Pengertian berita. Berita berasal dari bahasa Sanskerta yang berbunyi vrita, yang artinya kejadian atau yang telah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Jadi, pengertian berita adalah informasi atau laporan tercepat mengenai fakta atau kejadian atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar khalayak, baik secara langsung atau tidak langsung. Syarat utama berita terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah akurat, yang artinya adalah kejadian yang nyata dan terpercaya. Contohnya berita corona yang telah banyak diakses oleh beberapa media internet percaya dan juga telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Yang kedua yaitu akurat, artinya adalah kejadian terkini yang masih hangat atau baru saja terjadi. Contohnya adalah berita duka dari dunia selebritis pelawak Omas telah berpulang ke rahmatullah. Yang ketiga yaitu menarik, artinya kejadian yang penting atau bermanfaat dan menarik untuk umum. Contohnya yaitu pengumuman dari Dinas Kesehatan bahwa jamur enoki mengandung racun yang berbahaya untuk kesehatan manusia sehingga dilarang untuk dikonsumsi, meskipun pada saat ini jamur enoki sedang naik daun atau digemari oleh kalangan anak muda. Sifat-sifat berita, yakni terkini, baru saja terjadi, penting atau berguna untuk khalayak. Akibat, yang artinya yang membuat akibat, contohnya setelah diumumkan jamur enoki mengandung racun, akibatnya masyarakat tidak lagi membeli jamur enoki. Kemudian jarak, masyarakat lebih menyukai berita-berita yang terletak di sekitar mereka daripada berita-berita yang jauh dari jangkauan, contohnya berita luar negeri. Dan yang terakhir adalah emosi, artinya sebuah berita itu bisa menyebabkan emosi bagi pembacanya. Contohnya, saat pemerintah mengumumkan tentang kenaikan tarif listrik, maka pembaca berita tersebut akan terbawa emosi menjadi marah. Contoh lainnya, apabila pembaca tersebut membaca tentang bertambahnya korban virus corona, maka emosinya akan terbawa menjadi sedih. Dari mana kita mendapatkan berita? Media berita itu bertahap dari masa ke masa. Pada awalnya, berita disebarkan secara konvensional, yaitu dari mulut ke mulut. Kemudian berkembang menjadi media cetak, yaitu koran dan majalah. Setelah mengikuti perkembangan zaman sekarang, menjadi
media elektronik yang sekarang hampir dimiliki oleh semua orang, contohnya HP. Dengan HP kita bisa mengakses berita melalui beberapa situs atau media sosial, contohnya FB, WA, Instagram, ataupun Twitter. Bagian-bagian berita yang pertama yaitu judul. Judul merupakan gambaran umum tentang keseluruhan berita yang sering disebut sebagai ulu berita atau kepala berita. Umum dalam menentukan judul berita yakni efektif, berkesinambungan, dan juga menarik agar pembaca itu tertarik untuk membaca berita yang kita buat. Contohnya, kejadian di sebuah desa yang menggerakkan kegiatan PKK membuat kerajinan tangan menggunakan pohon pisang hingga dipasarkan ke luar negeri. Nah, judul yang tepat, efektif, berkesinambungan, contohnya PKK desa jalan-jalan ke luar negeri lewat pohon pisang. Nah, dengan judul itu pembaca menjadi lebih tertarik. Kok bisa jalan-jalan lewat pohon pisang, bukannya lewat pesawat? Makanya mereka berniat untuk membaca isi berita tersebut. Yang kedua yakni tempat atau kejadian dan waktu kejadian. Ingat, dalam mencantumkan tempat di berita jangan sampai salah. Misalnya kejadiannya ada di Indonesia, jangan kalian asal tulis menulis kejadian tersebut ada di Amerika. Dan juga waktu kejadiannya, apabila kejadiannya terjadi pagi, jangan sampai terdapat kesalahan kalian tuliskan kejadiannya terjadi pada sore hari. Apabila kesalahan itu kalian lakukan, maka berita yang kalian buat termasuk ke dalam berita hoax atau berita bohong. Yang ketiga yakni teras berita, berisi ringkasan isi berita, apo atau siapa, jamo, nyo kejadian itu, bagaimana kejadian itu terjadi. Saiduri sayan yakni tubuh berita atau badan berita ngisi penjelasan anja isi berita. Ulahnya kejadian ini dapat terjadi jamo pigo dan munih gugahnya penyelesaian. Dampak dari perkembangan iptek terhadap berita, ada yang negatif dan juga ada yang positif. Dari segi positifnya, kita bisa cepat mengakses ke informasi dari berbagai sumber. Dan yang kedua yaitu menambah ilmu pengetahuan. Dampak negatif dari iptek terhadap berita yaitu tersebarnya kabar hoax, yaitu kabar bohong, yang mana sekarang pelaku kasus penyebar kabar hoax akan mendapatkan hukuman pidana. Dan yang terakhir yaitu gangguan kesehatan. Contohnya, penerima kita yang mengalami penyakit jantung akan mengalami gangguan kesehatan bila menerima kabar berita yang mengejutkan. Berikut ini Ibu akan mencontohkan cara membaca contoh berita yang berjudul pasien positif corona Tano di Lampung Senayah 13 Jimo. Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ngedata ulah perkembangan coronavirus disease W19 atau COVID-19 di Provinsi Lampung. Minggu tanggal 5 bulan Pak W2020. Lem data ino ngayah jimo saya terdata positif kena COVID-19 ngambuh wo jak saya gadau senayah 11 jimo. Sehingga tano totalno jadi 13 kasus positif saya rinciano wo jimo dinyatakan waras atau dak jamo wo ninggal. Iya temen, wat wo pengambuhan wo pasien positif di Lampung berasal anjak Bandar Lampung. Pasien nomor 12 sebai jamo pasien nomor 13 Ragah. Jelas Raihana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Pengambuhan ijo ngeupokeun hasil ngelacak anjak pasien seka meno gehinomunih jamo pasien dalam pengawasan atau PDP. Saitano nayahno 30 pitau jimo, serinciano senayah 15 jimo lem perawatan di rumah sakit, Pak jimo di lem ruangan isolasi,
jamo 18 jimo gadau diulahkan ulah hasil negatif. Sedangkan orang dalam pantauan atau ODP tano senaya 1530 jimo, jamo rincian 1170 siwo, sedang lem pemantauan tigahno senaya 350 jimo, gadu selesai dilakukan pemantauan selama 14 panas. Contoh lain dari berita yang berjudul HUT Kabupaten Lampung Timur dimeriahkan Festival Budaya Tradisional. Pawarta Nusantara.com, Jumat 26 bulan 4 2012, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur saya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 ngadakan perayaan HUT ke-20. Berpakaian khas adat Lampung, Bupati Lampung Timur Husnunia Salim Saiba Adek Ratu Inten secara resmi ngebuka acara Festival Budaya Tradisional Taman Purbakala disambut jamo bermacam tarian khas budaya adat Lampung Limomigo serta diarak cakak Jepano jamo rumbungan kirap budaya Jak Wong Pulupa Kecamatan. Acara ino dihadiri Sultan Keratuan Melinting Saiba Adek Sultan Ratu Idil Muhammad Tihang Igama Pak Rizal Ismail, pejabat pemerintah, tokoh, jamu masyarakat adat, serta masyarakat di lapangan anak atau tiuh Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik. Macam kegiatan dirikes dalam Festival Budaya Tradisional saya dilakoni mitar 26 3 28 April 2012. Hari pertama dimulai pelaksanaan kegiatan bersepeda wisata jelajah cagar budaya sejauh 10 km, jamo jalan sihat sejauh 3 km, negak kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo. Wat muni lomba Liga Dangdut Lantim, Pawai Budaya Nusantara, sajian seni budaya, pameran nekan kanen, pasar murah, jamu dunurgah waktu Jumat 26 bulan 4. Sedangkan hari Sabtu 27 bulan 4 acara dimulai jamu kegiatan lomba ngewarnoi jamu ngelukis cagar budaya. Acara drum band saya ditutukai sanak sekolah perwakilan per Kecamatan Selampung Timur. Dimeriahkan festival band, ragam musik tradisional, peturo, jamo diskusi masalah HAM lem kearifan budaya lokal. Dewi Sayan hari Minggu dimeriahkan jamo atraksi pusian tradisional, reok Ponorogo, seni pecak silat kolosal, stand up komedi, jamo hiburan duo intan. Telaksanano acara Festival Budaya Tradisional Taman Purbakala ngeupokeun salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Timur gue ngemajukan jamo ngenalkan secara luas hasanah budaya jamo situs-situs bersejarah sewat di Kabupaten Lampung Timur, khususnya di lingkungan Taman Purbakala Pugung Raharjo. Sumang Anjasan, gelaran ragam budaya Nusantara bertujuan menaikkan ruang ekspresi terhadap sanggar jamo sekolah, gue hibur jamo mengenalkan atau mulai ningak masyarakat bahwa keanekaragaman seni budaya luar biasa temen. Lem sambutano Husnunia ngejelaskan bahwa temeno festival ijo ayen saya pertama anjing tano ijo jadi balak ulah ngelibetkan nayah jimo serta lebih beragam. Ijo unyin dapat terlaksana ulah ditulung jamo tuku Sekapung Limomigo muni Jak Melinting serta Wong Pulupa Kecamatan 260 anak bagihno. Sampai di sini dulu ya pembahasan berita pada hari ini.